Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Nono Alfandi, angkatan ketiga kategori 1 PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang dengan NIM 233142715452. Saya mengajar di SMK Al-Haromain Seloanyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk persyaratan UKIN yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Tolong di samping kanan kiri kalau ada sampah dibersihkan. Sudah bersih, Pak? Terima kasih. Tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang saya akan melakukan presensi. Yang pertama, Gita, Ada. Bella, Ada. Isma, Nur Azizah, Sarah, Lina, Dista, Zahra, Dewi, Viva, Dinita, Mira, Rosa, Arin, Lufi. Sekarang ketua kelas memimpin. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 3 per 4, hitungan keempat, mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
Tercipta Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk hari ini tanggal 4 Maret 2024 ini kita akan membahas tentang materi hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan untuk materi yang kemarin, kalian masih ingat apa tidak? Untuk materi kemarin apa? Minggu kemarin Produksi yang dilakukan untuk membuat banyak barang dalam lebih dari satu produksi massal. Jadi kemarin materinya tentang produksi massal. Dan produksi massal itu adalah membuat barang atau memproduksi barang yang lebih dari satu atau banyak. Jadi itu. Terus untuk hari ini materinya memahami pasar. Mungkin kalian di sini karena kalian kan anak perempuan biasanya sering ke pasar. Sering apa pernah apa belum? Sering. Jadi untuk hari ini nanti kamu bisa lihat materi tentang pasar. Sebelumnya ini tujuan pembelajaran. Jadi untuk materi hari ini 3 kompetensi dasar, 3.1 memahami pasar. Terus 3 indikatornya, 31.1 mendefinisikan pengertian pasar, menjelaskan struktur pasar, 4.1 merumuskan penemuan pasar, mengklasifikasikan bentuk pasar, dan menentukan pengelompokan pasar. Terus tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menjelaskan definisi pasar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran pasar dalam perekonomian. Yang ketiga, melalui model pembelajaran discovery learning dengan diskusi kelompok, peserta didik dan guru bisa menganalisis pasar dengan cermat dan kritis. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menguasai materi bentuk-bentuk pasar. Itu tadi tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kita pakai model pembelajaran discovery learning biar anak-anak lebih aktif di dalam kelas. Jadi biar kalian itu tidak bicara sendiri atau ngelamun. Jadi seperti itu. Ini kamu bisa lihat untuk materi hari ini. Kamu lihat sebelumnya, bisa lihat di YouTube. Jadi untuk materi hari ini kamu bisa nanti lihat di YouTube. Materinya paling tidak itu sekilas tentang materi nanti. Biar kamu lebih mengerti, ini lihat di YouTube.
sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan huruf abjad. Silakan bentuk kelompok. Nanti kalian kerjakan bareng-bareng selama kurang lebih 25 menit. Setelah itu nanti kamu presentasi tiap kelompok ke depan bersama-sama. Ini kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Silakan kerjakan waktu selama kurang lebih 25 menit. Sekarang kalian berdiri semua. Kepala kelas mimpin untuk ekspresi. Silakan di depan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan saudara beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Waktunya kurang 10 menit lagi. Waktunya.
Sekarang ketua kelas mimpin ice breaking biar kalian tidak lesu lagi. Silakan. Ayo berdiri semua. Satu, dua, tiga. Teman saling kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman saling kita menghormat dengan saudara beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, haleluya. Waktunya tinggal 5 menit. Ya. Nanti yang presentasi duluan kelompok 4 dan 1. Jadi kelompok 1 dan 4 dulu, setelah itu kelompok 2 dan 3. Sekarang lanjutkan pekerjaannya. Sudah? Ya. Sekarang kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD. Soal nomor 1. Jelaskan makna pasar menurut kalian. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di pasar itu banyak berkumpulnya orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada dari kelompok yang lain yang ada. Silakan kelompok 3. Pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Ada yang beda lain? Kelompok? Ya. Silakan kelompok 2. Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar pembeli merupakan penjual dan konsumen melakukan transaksinya. Jadi itu tadi yang disampaikan kelompok 1 tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya, intinya bertemunya penjual dan pembeli. Sekarang nomor 2. Soal nomor 2. Apakah kalian pernah ke pasar? Bagaimana pendapatmu tentang pasar? Pernah. Pasar tempat berkumpulnya banyak orang, dan setiap saya ke pasar pasti saya sering agak mual karena pasarnya kumuh. Ada yang beda? Kelompok 2, silakan. Sering. Pasar itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Dan saya kalau ke pasar itu pasti saya sangat senang. Ada yang beda? Ada. Silakan. Kelompok 4. Tidak pernah, karena menurut saya pasar itu merupakan tempat yang kumuh dan banyak orang, dan saya sendiri paling tidak suka dengan adanya keramaian. Jadi itu tadi untuk soal nomor 2. Sekarang lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Apakah pasar ada hubungannya dengan perekonomian global? Ada, karena ketika banyak sekali terjadi transaksi di pasar, terutama pasar internasional, otomatis secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Ada yang beda? Silakan. Ada, karena dengan adanya pasar otomatis membuat produsen dan konsumen atau negara satu dengan negara yang lain, sehingga terjadi transaksi dan bisa membuat perekonomian suatu negara yang tidak berkembang. Sekarang aplaus untuk kelompok 1.
langsung gantian kelompok 4. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LKPD. Soal 1. Jelaskan makna pasar menurut kalian. Pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Ada yang kelompok lain, ada yang beda. Silakan. Ada. Kelompok 1. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di pasar itu banyak berkumpulnya orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kelompok lain, silakan. Ada. Kelompok 2, 3. Pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Sekarang kelompok soal nomor 2, silakan. Apakah kalian pernah ke pasar? Bagaimana pendapatmu tentang pasar? Tidak pernah, karena menurut saya pasar itu merupakan tempat yang kumuh dan banyak orang. Saya sendiri paling tidak suka dengan adanya keramaian. Kelompok lain, silakan. Silakan. Pasar itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan saya kalau ke pasar itu mesti saya sangat. Sekarang aplaus untuk kelompok 4. Sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berlangsung dengan baik. Mungkin ada kesulitan dalam pembelajaran tadi. Nah, alhamdulillah. Tadi kita memakai model pembelajaran discovery learning. Ini kita pakai ini cocok apa tidak? Alhamdulillah. Jadi dengan pembelajaran ini kita bisa paling tidak lebih aktif siswa, tidak ngomong sendiri atau belajar sendiri, biar ada kekompakan semuanya, ada kerja sama. Sekarang marilah kita simpulkan bersama-sama untuk materi tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi tadi? Silakan. Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli, tempat transaksi antara produsen dan konsumen, dan tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi pasar bisa disimpulkan, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di pasar itu terdapat transaksi, di sana ada yang menjual, ada yang membeli. Di sana bertemunya semua kebutuhan, keinginan. Ada yang ingin si A, ada yang ingin si B. Ada lagi kesimpulannya, silakan. Saya Pak, manfaat pasar
Jadi manfaat pasar itu banyak. Pasar itu bisa dijadikan sarana distribusi dari produsen ke konsumen. Juga pasar itu bisa apa? Menjadi sarana promosi dari itu. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita sudah bisa menyimpulkan materi hari ini. Mari kita aplaus untuk diri kita sendiri. Nah, untuk biar kamu lebih tahu saya nanti untuk materi, memahami materi ini ada nanti tugas tertulis dikerjakan dalam waktu 5 menit. Baik, sekalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Waktunya tinggal 2 menit. Sekarang dikumpulkan, waktunya habis. Sekarang dikumpulkan. Ayo mulai dari belakang, dikumpulkan ke depan. Ambil temennya satu diambil. Yang belakang sendiri diambil. Jadi itu tadi kita sudah melakukan pembelajaran. Untuk minggu depan materinya tentang kita akan melihat pasar lebih jauh. Nanti di minggu depan materinya tentang struktur pasar. Jadi lebih mendalam. Kalau sekarang kan hanya memahami pasar dan bedanya pasar tradisional dan modern. Untuk minggu depan materinya itu mengenai struktur pasar. Sekarang ketua kelas memimpin untuk berdoa. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka